Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang senantiasa setia menyapa kita. Di hari yang baik ini kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, marilah sejenak bersekutu bersama Tuhan dalam renungan harian hari ini. Kita awali di dalam doa, marilah kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ayat renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ada satu ungkapan bijak berkata, harta yang paling berharga dalam diri seseorang adalah ketika dia punya kemampuan untuk hemat dalam berbicara. Harta yang paling berharga dalam diri seseorang adalah ketika dia punya kemampuan untuk hemat dalam berbicara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, mengapa hal ini dikatakan? Karena memang tidak semua orang punya kemampuan untuk mengendalikan dirinya, untuk mengontrol dirinya dalam berucap dan berkata-kata. Tentang berucap dan berkata-kata, ada beberapa ungkapan berkata demikian. Lidah memang tak bertulang, tapi dia mampu menghancurkan ikatan yang kuat dan mampu memporak-porandakan hubungan yang baik. Lidah memang kecil, tapi dia lebih ganas daripada binatang buas dan lebih liar daripada segala binatang. Dengan lidah, orang bisa mengangkat harga dirinya, tapi dengan lidah orang bisa menjatuhkan dirinya sendiri. Butuh setahun untuk mengajari anak-anak bisa berbicara, tapi butuh seumur hidup untuk bisa mendidik manusia mengontrol dirinya dalam berkata-kata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, mengapa hal itu dikatakan? Karena memang di tengah-tengah kehidupan kita telah saksikan, kita telah alami, dan kita telah lihat ada banyak tatanan yang baik, ada banyak hubungan yang luar biasa, ada banyak kondisi yang sudah sangat baik dihancurkan hanya oleh karena kata-kata, dihancurkan hanya oleh karena ucapan yang tidak bertanggung jawab, dihancurkan hanya oleh karena kata-kata yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Firman Tuhan hari ini mengajak setiap orang di antara kita untuk memperhatikan ucapan, untuk memperhatikan bicaranya, untuk memperhatikan yang keluar daripada bibirnya. Biarlah setiap orang memperhatikan apa yang dia ucapkan. Biarlah setiap orang memperhatikan apa yang keluar dari bibirnya. Dan biarlah setiap orang memperhatikan apa yang dihasilkan oleh lidahnya. Tentang apa yang kita mau katakan kepada orang lain. Tentang apa yang kita mau ucapkan kepada orang lain. Tentang apa yang mau disampaikan oleh bibir kita kepada orang lain, mari kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ada 3 hal yang kita boleh perhatikan, yang kita boleh ingat, yang kita boleh jadikan menjadi acuan setiap kali kita akan berkata-kata
Dan setiap kali kita akan berbicara tentang sesuatu hal kepada orang lain, yang pertama sekali, periksa dan perhatikanlah apakah kata-kata yang kita mau ucapkan, apakah kata-kata yang kita mau keluarkan itu berisi sesuatu yang baik bagi orang lain. Sebelum kita berkata, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita teliti. Apakah kata yang kita akan keluarkan itu akan menyakiti, akan menyusahkan, apakah akan menghina, mempermalukan, dan membuat orang lain sedih. Sebelum kita berucap, mari kita teliti, mari kita periksa. Kata-kata yang kita hasilkan itu baikkah untuk orang lain? Apakah isinya akan menyakiti orang lain? Apakah kata-kata yang kita keluarkan itu isinya baik? Atau jangan-jangan menjadi penghinaan bagi orang lain? Sebelum berucap, sebelum berkata-kata, mari kita periksa apakah isinya baik untuk orang lain. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita berucap, mari kita periksa dan kita teliti. Apakah kata-kata yang kita katakan itu benar adanya? Jangan sampai ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain berisi kebohongan, berisi fitnah, berisi hoax yang dapat menghancurkan kehidupan orang lain. Pikirkan dengan baik kata itu benarkah ataukah tidak sebelum kita katakan itu dan sebelum kita umbar itu kepada semua orang. Lalu yang ketiga, sebelum berkata-kata, mari kita memeriksa apakah kata-kata yang kita akan keluarkan itu memberi dampak baik, memberi manfaatkah bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan itu tidak menjadikan berkat bagi kita, tidak menjadikan berkat bagi orang lain, malah sebaliknya kerugian bagi kita, juga kerugian bagi orang lain. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seperti kata orang Batak, jolo nidilat bibir, asa nidok hata. Mari mempertimbangkan terlebih dahulu, merenung terlebih dahulu sebelum berucap tentang segala sesuatu yang kita mau katakan kepada orang lain. Setiap kata yang kita sampaikan kepada orang lain, unang salpu sotong gabi manol solihita di budian. Mungkin kita bisa mencabut kata-kata yang terlanjur terucap kepada orang lain, tapi kita tidak bisa menghapus bekas yang tertinggal pada diri mereka. Itu sama seperti paku yang tertancap pada tiang. Kita bisa mencabutnya, tapi kita tidak bisa mengubah bekasnya itu kembali seperti sebelumnya. Karena itu, sebelum berkata-kata, sebelum berucap, mari kita belajar, mari kita pikirkan bersama. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti, menghancurkan, dan merusak tatanan yang sudah baik. Firman ini kepada saya, kepada kita, kepada semua orang menjadi pelajaran berharga. Mampu mengontrol, mampu memikirkan, mampu merenungkan sebelum mengatakan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu di hari ini yang kami boleh terima dalam sukacita dan kebaikan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk senantiasa berhati-hati sebelum kami berucap, untuk senantiasa berpikir dengan matang sebelum kami berkata-kata. Ajari kami Tuhan supaya setiap apa yang keluar dari mulut kami, supaya setiap kata-kata yang berasal dari diri kami adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memberi dampak, kata-kata yang mendatangkan kebaikan bagi diri kami sendiri juga bagi semua orang. Kami lemah Tuhan, kadang-kadang kami tidak mampu mengontrol diri kami, tapi kami mohon kepadamu, biarlah Roh-Mu membantu kami, menolong kami untuk mampu melakukan apa yang Kau firmankan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam nama Roh Kudus
kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.